Kosan Dara. Dara membuka pintu kamarnya dengan wajah sendu. Gadis cantik itu langsung membaringkan tubuhnya di kasur kecilnya saat sudah berada di dalam kamarnya. Matanya menatap ke arah langit-langit kamarnya dengan pandangan menerawang. Kenapa aku mesti jatuh cinta padanya? Menghadapi kenyataan kalau ia berasal dari keluarga kaya, membuatku sakit. Aku baru merasakan jatuh cinta pertama kali, dan kenapa justru belum memulai aku sudah merasakan sakit terlebih dahulu? Aku harus bagaimana ya Tuhan? Kenapa sesakit ini? Bagaimana aku bisa melewati hariku sementara kami satu jurusan? Batinnya, dengan raut wajah penuh kesedihan. Lalu Dara pun mengambil amplop, yang berisi sepucuk surat yang sudah ia tuliskan, sebab Dara ingin menyampaikan perasaannya pada Adrian lewat surat, sebab dia tidak berani menyatakan perasaannya secara langsung. Tapi karena sekarang Dara sudah mengetahui siapa itu Adrian, rasa minder dan tidak percaya diri menyelimuti dirinya dan membuatnya untuk mengurungkan niatnya. Tersenyum menatap surat cinta itu, hingga tak terasa air matanya menetes. Dan saat sedang melamun, tiba-tiba saja ponsel miliknya berbunyi. Meraihnya, dan tertera nama bibinya, yang tak lain adalah Bibi Ati, dan memutuskan untuk menerimanya. Panggilan telepon. Dara, halo Bibi. Bi Ati, halo Dara, bagaimana kabarmu nak? Dara baik-baik saja Bi. Bi Ati, kapan-kapan ada waktu kamu kesini, Bibi sudah gajian, dan Bibi juga sudah sisipkan sedikit uang saku buat kamu. Terus Non Stella nanyain kamu terus Ra. Dara, iya Bibi kalau ada waktu aku pasti kesana. Sampaikan salamku buat Stella, bilang terima kasih, bajunya bagus Dara suka. Bi Ati, kamu sudah terima bajunya, Dara. Dara, sudah Bibi. Bi Ati, ya sudah, kalau gitu Bibi tutup teleponnya. Ingat ya, nanti datang ke sini Bibi tunggu. Dara, iya Bibi, Dara pasti ke sana. Bi Ati, bye Dara. Setelah mengakhiri panggilan teleponnya, Dara kembali membaringkan tubuhnya. Terdengar suara di perutnya, yang minta segera diisi. Mim, karena stres memikirkan Adrian, aku sampai melewatkan makan siangku. Dara beranjak dari ranjang kecilnya, dan memutuskan untuk mengisi perutnya. Setelah mengisi perutnya, dia memutuskan untuk mengambil surat cinta itu. Meraihnya, sembari menghembuskan nafas kasar. Membingkai senyuman kecil di wajah cantiknya, dan senyum penuh kesedihan. Aku, dan dia bagaikan bumi, dan langit, saat mengetahui dia berasal dari keluarga kaya, membuat aku menyadari posisiku, tidak mungkin aku bisa bersanding dengan laki-laki kaya sepertinya. Mencium bau tubuhnya sendiri, yang beraroma bau tak sedap. Ternyata aku bau banget, hanya karena memikirkan dia, membuat aku tidak bersemangat melakukan apapun. Dara memutuskan untuk mandi, di waktu yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Setelah selesai dengan ritual mandinya, selama 20 menit, gadis cantik itu memutuskan untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Tatapan matanya menatap intens tugas kuliah itu, dia menghembuskan nafas kasar karena merasa tugas kuliahnya begitu sulit. Seandainya saja aku pacaran sama si ganteng Adrian, pasti tugas kuliahku ini dikerjakan sama dia. Gumamnya, dengan raut yang terlihat sendu. Duduk melamun seorang diri, dan dia tengah memikirkan hal-hal yang begitu mengusik. Memikirkan kisah cintanya, yang belum juga dimulai, tapi sudah patah hati yang dia rasakan, dan tugas kuliah, yang begitu sulit. Kenapa nasibku kayak gini ya? Adrian, tugas kuliah. Kalian berdua membuatku kesal. Gumamnya, kesal dia sedang memikirkan hal yang begitu mengusiknya. Memikirkan cintanya, yang belum kesampaian tapi sudah membuat ia patah hati, dan tugas kuliah. Hingga suara telepone memecahkan lamunannya. No baru, siapa ya kira-kira? Ah aku matiin saja. Mungkin orang iseng. Serunya,
dengan langsung mematikan ponselnya. Terdengar lagi suara panggilan di ponsel miliknya. Meraih, dan sekali lagi dia mendapati no yang sama. Siapa ia kira-kira? Bertanya pada diri sendiri, dan dia terlihat penasaran. Karena penasaran, Dara memutuskan untuk menerimanya. Percakapan lewat telepon. Dara, halo, ini siapa ya? Tanya Dara, yang begitu penasaran. Adrian, Dara, ini aku Adrian. Dara, Adrian, serunya. Seolah tidak percaya yang menelponnya itu adalah pria tampan itu. Adrian, iya ini aku Adrian. Dara, maaf Adrian, karena aku tidak tahu yang menelponiku adalah kamu. Ngomong-ngomong ada apa ya kamu menelponiku? Adrian, aku mau ngajak kamu ngerjain bareng tugas kuliah. Kamu sudah kerjakan tugas kuliahnya, atau belum? Dara, aku baru saja mau kerjain soalnya, tapi belum juga soalnya soal Tia susah banget. Adrian, kalau gitu, boleh gak aku kerjain tugas kuliahnya bareng kamu? Dara sedikit terkejut saat mendengar permintaan Adrian. Dan dia pun tampak mempertimbangkan. Dara, iya boleh. Adrian, ya sudah. Kamu kirim alamat kamu sekarang. Dara, kamu datang saja ke alamat XXXXXXX. Aku tunggu. Adrian, oke, aku ke sana sekarang. Dengan mengakhiri percakapan lewat telepon. Menepuk pelan pipinya, dan diakhiri dengan mencubit untuk memastikan kalau semua ini bukanlah mimpi. Apa aku gak bermimpi? Adrian mau ke sini, baru saja aku mau belajar melupakan dia, tapi kenapa dia harus datang, tapi tugas kuliahnya susah banget. Bagaimana aku bisa ngerjainnya, batin, dengan kegundahan yang tengah ia rasakan. Mengedarkan pandangannya menyapu bersih seisi ruangan, dan langsung menghembuskan nafasnya saat mendapati kamarnya berantakan. Aku harus segera merapikan kamarnya sebelum Adrian datang. Asteris 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 asteris. Kediaman Mahesa. Adrian menuruni anak tangga, menuju lantai bawah rumahnya. Dia terlihat sangat tampan, dengan memakai sweater abu-abu, dan memakai tas punggung, untuk menyempurnakan penampilannya. Mengedarkan pandangannya ke sebelah arah, dan mendapati kedua orang tuanya tengah berbincang-bincang. Dan dia pun memutuskan untuk menghampiri mereka. Adrian, Pa, Ma, panggilnya. Kamu mau kemana Adrian? Tanya Bobby, saat mendapati anaknya sudah terlihat tampan. Kamu mau kemana Adrian? Tanya Anita pula. Aku mau ke rumah teman Ma, Pa. Mau ngerjain tugas kuliah. Jawab Adrian, pada kedua orang tuanya. Pergilah, tapi hati-hati di jalan. Seru Bobby. Iya Pak. Ma, kalau begitu Adrian pamit dulu, dengan mencium punggung, tangan kedua orang tuanya. Sepertinya dia mau menemui seseorang, apakah dia mau menemui gadis pengantar bunga itu? Yang bernama Dara itu, dari tatapannya terhadap gadis itu, sepertinya Adrian punya perasaan khusus pada gadis itu, batin Anita, yang begitu diliputi tanda tanya. Ma, panggil Bobby. Iya Pak. Adrian punya kekasih gak? Tanya Bobby, yang begitu penasaran. Mama rasa gak punya, memanggil kenapa Pak? Baguslah, karena bagaimanapun dia akan tetap menikahi Stella. Mama gam taulah Pak. Seru Anita, dengan bangun dari duduknya, dan meninggalkan suaminya begitu saja. Bobby hanya menghembuskan nafasnya, saat Anita pergi meninggalkannya begitu saja. Asteris 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 asteris. Adrian melajukan mobilnya di keramaian lalu lintas di malam hari, dan memutuskan berhenti di sebuah minimarket. Adrian menapaki kakinya ke dalam minimarket itu, untuk membeli makanan ringan, dan minuman. Asteris asteris apakah aku benar-benar menyukai gadis ini? Ataukah hanya sekedar terobsesi dengannya? Batinnya, sembari melajukan mobil mewahnya menuju kos-kosan Dara. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit, tibalah Adrian di kos-kosan milik Dara.
Terdengar suara ketukan pintu yang mengalihkan pandangan Dara dari buku-bukunya. Dan ia meyakini itu pasti Adrian. Berjalan menghampiri pintu dan membukanya. Dan tampaklah sosok tampan yang tersenyum sembari menyapanya. Malam Dara.